Proyek pengadaan BTS dipastikan tetap dilanjutkan. Pemkot Lok Sumawe imbau warga jadi pemilih cerdas. Embarkasi Solo berangkatkan lebih dari 33.000 calon haji. Halo pemirsa, saya Cahya Sari kembali menyapa Anda dalam program Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. 3 cuplikan berita tadi telah kami pilihkan untuk mengantarkan istirahat Anda malam ini. Kabar malam ini kita awali dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut proyek pengadaan menara BTS akan tetap dilanjutkan sesuai perintah Presiden Jokowi. Mahfud menegaskan pihaknya telah mendorong Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan masalah ini berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 22 Mei. Dalam agenda tersebut, Mahfud yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas PLT Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan diberi mandat khusus dari Presiden untuk menyelesaikan masalah pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS). Oleh karena itu, proyek pengadaan Menara BTS akan tetap dilanjutkan sesuai perintah Presiden Jokowi. Tadi itu dapat arahan dari Presiden karena itu proyek sudah didesain sebagai strategi pembangunan, kebijakan strategis pembangunan untuk pelayanan rakyat sejak tahun 2006 dan sudah berjalan bagus setiap tahun, sudah dipertanggungjawabkan, maka itu kita usahakan untuk dilanjutkan karena kalau tidak itu yang lama-lama hilang lalu ke depannya lagi rakyat akan mengalami kerugian. Mahfud menegaskan pihaknya telah mendorong Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan masalah ini berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, Presiden Joko Widodo belum memutuskan pengganti Joni Plate dalam jajaran Kominfo. Publik diminta untuk terus mengawal kasus korupsi pengadaan Menara BTS di pengadilan. Dari Jakarta, Afra Augesti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selanjutnya, penjabat Wali Kota Lok Sumawe Imran saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-115 mengajak masyarakat untuk menciptakan pemilu 2024 yang jujur dan adil. Masyarakat juga diminta berpartisipasi aktif mencegah gangguan yang dapat menimbulkan konflik agar pesta demokrasi dapat berjalan kondusif. Penjabat Wali Kota Lok Sumawe, Imran mengajak masyarakat untuk menciptakan pemilu 2024 yang jujur dan adil, serta turut berpartisipasi aktif mencegah gangguan yang dapat menimbulkan konflik, agar pesta demokrasi dapat berjalan kondusif. Hal ini disampaikan Imran pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-115 di halaman kantor Wali Kota Lok Sumawe, Senin 22 Mei. Menghimbau agar pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang adalah pemilu yang berkualitas dengan memilih calon legislatif maupun calon kepala daerah itu yang mempunyai kompetensi, yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai kapabilitas untuk membangun Lok Sumawe ini. Penjabat Wali Kota Aceh Imran juga mengimbau masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas dan tidak terpengaruh berita hoaks atau berita tidak benar pada tahun-tahun politik ini. Pemkot Lok Sumawe belakangan gencar melakukan kampanye pemilu damai, mengadakan pertemuan dengan pimpinan partai politik daerah sebagai langkah meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk mencegah perpecahan. Dari Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Kilas Nusantara malam ini kita tutup dengan embarkasi Solo Asrama Haji Donohudan yang akan memberangkatkan sebanyak 33.524 calon haji. Calon jamaah haji tersebut terbagi dalam 95 kelompok terbang yang diagendakan masuk asrama haji pada 23 Mei. Embarkasi Solo Asrama Haji Donohudan yang berlokasi di Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah bersiap memberangkatkan calon haji dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kepala Sub Bagian Humas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Solo, Gentur Rahma Indriati, di Asrama Haji Donohudan Senin 22 Mei mengatakan, sebanyak 33.524 calon haji akan diberangkatkan dari Embarkasi Solo, 30.377 calon haji asal Jawa Tengah, dan 3.147 dari DIY yang akan terbagi dalam 95 kelompok terbang atau kloter. Gentur menjelaskan kloter 1 hingga 4 asal Kabupaten Grobogan dan Demak akan masuk asrama haji Donohudan pada tanggal 23 Mei. Dan kloter 1 akan diberangkatkan dari embarkasi ke Tanah Suci pada Rabu 24 Mei dini hari. Kita ketahui 2023 porsi lansia mendominasi dalam operasional haji. Hampir 60% jemaah haji kita adalah lansia. Makanya tagline dari 2023 ini adalah Haji Ramah Lansia. Total kloter tercatat ada 95 di Jawa Tengah, di SOC itu gabungan Jawa Tengah dan DIY. Total jamaah sesuai dengan kuota haji Jateng itu 33524, Jateng dan DIY. Terdapat 270 satgas di Asrama Haji Donohudan yang bertugas membantu 23 panitia penyelenggara ibadah haji PPIH di bidang-bidang layanan selama musim haji tahun 2023. Hal ini lantaran 60% jamaah merupakan lansia. Panitia pun mendesain ruang penerimaan dengan jalur ramah lansia dan difabel. Begitu juga dengan makanan khusus untuk jamaah calon haji lansia telah disiapkan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, saksikan kembali tayangan Kilas Nusantara pada esok hari yang tentunya hadir dengan rangkaian kabar terkini dan menarik. Anda juga dapat terus memperbarui informasi melalui laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, serta kanal 124 IndiHome dan UC TV kami. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat.